Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Yamcha berhasil mengalahkan makhluk jahat yang sebelumnya Piccolo khawatirkan. Di saat semuanya membicarakan tentang dunia Tapion, Trunks kini sedang melakukan latihan keras di dalam ruangan hyperbolic. Trunks merasa cukup kaget karena ini pertama kalinya dia berlatih sendirian di ruangan ini. Dia ingat dulu pergi ke ruang gravitasi bersama dengan ayahnya sejak baru bisa berjalan. Dan di sini Trunks nggak bisa mendengar apapun kecuali suara gema yang ada di dalam pikirannya. Selain itu, Trunks juga penasaran sudah berapa lama dia berada di tempat ini. Berhari-hari atau berminggu-minggu. Saat ini, Trunks sudah merasa kelelahan dan penasaran apakah dia bisa menjadi Super Saiyan saat dirinya tertidur. Dia ingin menguasainya dengan sempurna, bahkan ingin lebih baik dari Goku dan juga Gohan. Jika Trunks dapat mempelajari seluk-beluk transformasi ini, maka naik menjadi SSJ 2 seharusnya akan jauh lebih mudah. Perlahan, Trunks mulai merasakan gejolak dalam dirinya dan segera dia manfaatkan dengan meledakkan semua kekuatannya. Di situ, Trunks akhirnya bisa melampaui perubahan Super Saiyan-nya menjadi Super Saiyan 2. Sementara, makhluk yang Yamcha lawan sebelumnya ternyata masih hidup. Dan selain itu, dia ternyata memiliki rekan lain. Mereka sedang mengatur rencana mengalahkan manusia karena sebelumnya sudah menganggap remeh. Jadi, pertarungan sebelumnya akan segera mereka mulai. Dan di istana kami sendiri, Tapion telah menceritakan semuanya kenapa dia bisa sampai di bumi. Piccolo dan Goten sudah mengerti dengan apa yang terjadi. Kenapa bumi mereka bisa dalam bahaya lagi. Tapi di sini, Goten masih penasaran jika Tapion dan Lada berasal dari dunia yang sama, lalu siapa sebenarnya makhluk yang Yamcha lawan? Tapion memberitahu kalau makhluk itu berasal dari ras iblis yang hidup di galaksi sebelah mereka. Ras itu disebut sebagai Osirian. Planet tersebut telah hancur dan pada waktunya mereka menjadi makhluk yang jahat. Dan yang para makhluk jahat itu lakukan hanyalah menaklukkan siapa saja. Selama berabad-abad, planet Konats memiliki legenda tentang mereka. Salah satu yang secara khusus mengatakan bahwa jika mereka pernah menyelesaikan pencarian mereka untuk supremasi, seluruh alam semesta akan terjun ke dalam kegelapan dan semua kehidupan bakalan hancur. Yang sebelumnya dilawan Yamcha adalah makhluk bernama Paruka. Dia merupakan kapten dari skuadron elit Osirian. Tapion telah bertemu dengannya beberapa kali dan dia telah mendengar banyak cerita yang mengerikan. Satu hal yang dapat Tapion katakan adalah bahwa sekarang makhluk itu berada di bumi. Dan tentu saja mereka punya masalah yang besar. Tiba-tiba Tapion merasakan sesuatu yang sangat buruk. Dia minta Goten memberitahu Trunks bahwa dirinya akan kembali lagi. Habis itu Tapion segera tancap gas pergi meninggalkan istana kami. Goten sama sekali nggak merasakan apa yang Tapion rasakan. Dia penasaran kemana Tapion pergi. Untuk Yamcha, dia menolak mengikutinya karena jika Tapion butuh bantuan, maka Tapion pasti akan memintanya. Di sini, Piccolo memiliki firasat yang kuat dan sepertinya tahu kemana Tapion pergi. Tapion yang meluncur dengan kecepatan tinggi ternyata merasakan aura ki Lada di suatu tempat. Sebelumnya, Tapion dan Lada sudah membuat kesepakatan dengan menyebarkan aura ki sebagai tanda. Yang hal itu berguna untuk memberitahu ketika mereka dalam kesulitan dan butuh bantuan. Itulah kenapa Goten gak bisa merasakannya ya. Tapion jadi penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi. Gak lama, Tapion berhasil menemukan lokasi Lada di mana Lada sudah menunggunya. Tapion semakin penasaran apa maksudnya semua ini. Di situ, Lada memikirkan sesuatu. Lalu, dia minta Tapion untuk mengikutinya pergi. Mereka pergi ke sebuah tebing di mana Lada memang ingin Tapion datang sendirian saja. Lada memberitahu alasan dia menggunakan tanda Uraki menghubungi Tapion karena dia nggak mau membuat kekacauan lagi. Dan yang terpenting, Lada ingin sampaikan kalau para makhluk jahat sekarang ada di bumi. Dan benda peninggalan yang mereka cari selama ini, para makhluk jahat itu juga sudah mengetahuinya. Tapion membalas kalau dia sudah tahu tentang itu. Dan dia balik memberitahu bahwa salah satu pelindung bumi sudah melawan Paruka. Yang buat Tapion penasaran kenapa para makhluk itu bisa berada di bumi. Apakah mereka mengikuti Lada ke sini? Dan di sini yang sebenarnya terjadi adalah Lada lah yang sudah mengikuti para makhluk jahat itu ke bumi. Tujuannya adalah untuk membunuh mereka karena mereka sudah membuat ayah Lada terbunuh. Di sini terungkap kalau Lada memang benar-benar bukanlah makhluk jahat seperti yang ada pada cerita awal.
Mendengar itu, Tapion jadi penasaran apa manfaatnya jika Lada membunuh para makhluk itu. Bagi Tapion, membalas dendam pada makhluk itu mungkin bukanlah masalah. Tapi Tapion ingatkan kalau Lada telah membuat kekacauan juga pada dunia mereka dulu hingga menghancurkan banyak kehidupan saat ini. Di sini, Lada sontak membantah kalau kekacauan itu bukanlah ulahnya. Lada beritahu dia sudah mengikuti para makhluk itu selama 5 tahun. Dia berharap untuk menghancurkan peninggalan-peninggalan itu dan mengakhirinya. Jadi, Lada sama sekali bukanlah orang yang sudah menciptakan kekacauan di dunia mereka saat itu. Buat yang belum paham kalau dunia Tapion dan Lada hidup berdampingan, tapi terjadi genosida di mana Lada dituduh sebagai penyebabnya. Namun di sini, Tapion sama sekali tidak percaya omongan Lada. Tapion yakin kalau Lada sudah membunuh semua orang karena Lada berada di sana waktu itu. Dia melihat penghancuran yang Lada tinggalkan. Jadi Tapion gak mau lagi mendengar semua kebohongan yang Lada katakan. Guru mereka sudah berpesan kalau mereka harus menjadi lebih baik lagi dari ini. Lada yang punya sifat keras kepala gak peduli dengan hal tersebut. Sebelumnya, guru mereka yang merupakan ayah Lada sendiri memperlakukan Tapion sebagai anaknya sendiri. Ayahnya melatih dan memberikan segalanya pada Tapion. Tapi pada Lada, ayahnya malah mengusirnya. Jadi, Lada beritahu ketika Tapion berlatih dengan ayahnya, Lada sebenarnya berlatih sendiri juga untuk menjadi lebih kuat. Tapion katakan kalau ayah Lada adalah seorang pria yang hebat. Muak mendengar itu terus dari Tapion, Lada segera melepaskan tendangannya yang menghantam Tapion sangat keras. Hingga tubuhnya langsung terpental melayang sangat begitu jauh. Lada yang sudah kepalang emosi menaikkan aura Ki-nya dan gas menyerang Tapion lagi. Lada sudah bosan mendengar ocehan Tapion yang tidak bisa diam sejak tadi. Di situ, Lada menghantam Tapion menggunakan serangan boge mentah. Saking kencangnya, tubuh Tapion sampai terjun menghantam bebatuan dan berakhir di sebuah jalanan. Melihat ada truk akan melintas, Tapion merasa akan sangat bahaya melibatkan penduduk lokal. Jadi, nggak punya pilihan lain, Tapion segera menggunakan kemampuannya yang bisa menghempaskan Lada terbang melayang jauh ke desa tetangga. Setelah itu, keduanya gas sama-sama saling mengadukan pukulan mereka masing-masing. Pertarungan sengit terjadi di antara keduanya, di mana lagi-lagi Tapion nggak bisa membendung serangan Lada hingga dihempaskan terbang lagi melayang jauh. Kemudian, Tapion melihat ke samping, ada seekor naga sedang di sana bersama anaknya. Tapion tentu nggak mau siapapun mati termasuk hewan. Sedangkan Lada nggak peduli dengan apapun dan langsung melepaskan sebuah tembakan laser. Tapion benar-benar nggak punya pilihan lain. Dia menggunakan pedangnya dan segera menangkis laser balik kepada Lada. Di situ Lada nggak bisa menahannya hingga tubuhnya harus terkena serangan lasernya sendiri. Terjadi ledakan besar dengan asap yang tebal dan nampak Lada mendapatkan cukup banyak luka di tubuhnya. Tapi dia penasaran melihat Tapion tidak ada di hadapannya. Ketika menoleh ke atas, Tapion tengah bersiap akan menggunakan jurus andalannya. Tanpa ragu, Tapion segera melepaskan tekniknya, di mana Lada lagi-lagi nggak bisa menahan. Tubuhnya terhempas sangat jauh dan berakhir menghantam tanah dengan sangat begitu keras. Lada nampak bangun lagi dan minta Tapion untuk berhenti mengkhawatirkan makhluk hidup di sekitar sini. Lada ingin Tapion fokus saja melawannya. Tapion berjanji kalau dia akan menghentikan Lada untuk selamanya. Mendengar itu sontak membuat Lada merasa tergelitik. Karena apa yang Tapion katakan tidak mungkin bisa menjadi sebuah kenyataan. Di situ Tapion tegaskan ini akan berakhir sekarang. Tapion meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran dengan ledakan yang sangat dahsyat. Dan dampaknya sampai menghancurkan dataran di sekitarnya. Melihat itu sedikit membuat Lada merasa terkejut. Nampak Tapion kini memiliki aura yang sangat berbeda, dengan kilatan listrik yang menyelimuti tubuhnya. Lada yang ingin mengetes seberapa kuatnya Tapion mengajaknya untuk segera memulai pertarungan mereka. Jadi Tapion segera melakukan serangan cepat yang tiba-tiba sudah berada di hadapan Lada. Di saat Tapion melakukan tebasannya, Lada seperti merasa rohnya ikut tertebas. Gak terima dengan perlakuan itu, Lada bersiap balik menyerang dengan melapisi tangannya menggunakan energi. Keduanya nampak melakukan benturan kekuatan amazing dengan serangan yang sangat luar biasa dahsyat. Melihat ada kesempatan, Tapion gak menyia-nyiakannya. Dia langsung melakukan tebasan lagi yang dengan sangat kesusahan makhluk itu tahan.
yang pada akhirnya makhluk itu berhasil Tapion hempaskan sangat jauh. Nggak berhenti sampai situ, Tapion sudah muncul lagi di belakang Lada dan bersiap akan melakukan serangannya. Tapion meremehkan kemampuan Lada yang sangat lambat dalam memprediksi gerakannya. Jadi Tapion kembali menebasnya, di mana Lada terhempas lagi ke udara. Lada yang masih bisa bertahan merasakan tangannya sangat kesakitan dalam menahan tebasan Tapion, dan hal ini membuatnya sangat begitu kesal. Jadi dengan semua kekesalan yang ada, Lada menciptakan super bola energi raksasa untuk menghancurkan tubuh Tapion. Melihat hal itu, Tapion sontak terkejut tidak menyangka. Tapion minta Lada berhenti karena dengan energi sebesar itu bisa menghancurkan planet bumi dalam sekejap saja. Tapion gak mau planet ini sampai ikut terdampak akibat perbuatan mereka. Namun, Lada sama sekali gak peduli. Dia berpikir dengan menghancurkan planet bumi, maka juga akan menghancurkan para kaum Osirian serta memusnahkan relik yang dia cari. Dengan demikian, semuanya akan musnah dalam sekali serangan saja. Di situ, Lada segera melemparkan super bola energi itu yang mengarah cepat pada bumi. Tapion nampak nggak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Namun, Tapion berusaha menguatkan tekadnya lagi dengan menahan bola energi itu menggunakan semua tenaganya. Tapion gak mau planet ini dihancurkan begitu saja. Tapi saking kuatnya, daya energi itu membuat Tapion kewalahan. Tubuhnya sampai terdorong mundur dan merasa sangat tidak berdaya. Melihat hal tersebut, Lada menunjukkan kesenangannya karena Tapion ternyata nggak bisa menghentikan serangannya itu. Saat ini, Tapion masih berusaha keras, tapi tenaganya hampir tidak mampu. Dia berharap agar kekuatannya ini bisa menghentikannya sedikit lagi. Dan tiba-tiba, Ocarina memunculkan sebuah cahaya terang dan keajaiban pun terjadi, di mana Tapion mendapatkan kekuatan tambahan yang berhasil menahan bola energi tersebut. Melihat hal itu, Lada sontak tidak menyangka kenapa sesuatu seperti itu bisa terjadi. Dan di sini, Tapion yang sudah memiliki kekuatan luar biasa segera menghempaskan energi itu melayang jauh keluar angkasa. Dan menariknya, Tapion tidak mengarahkannya pada Lada, cuma meledakannya di sampingnya. Sepertinya Tapion memang gak mau membunuh Lada. Untuk Lada sendiri, dia masih gak menyangka kenapa Tapion bisa mendorong bola energinya kembali. Padahal itu merupakan kekuatan terhebat yang dia miliki. Tapi kemudian, Lada melihat bahwa Tapion telah kehabisan semua tenaganya. Ia kini terbaring lesu di tanah dengan ketidakberdayaannya. Yang hal itu membuat Lada senang dan ingin segera membunuhnya. Tapi tiba-tiba dari tempat lain terjadi ledakan sangat luar biasa besar. Lada langsung memfokuskan matanya pada sumber ledakan tersebut. Di sini, Lada menyadari kalau itu adalah sesuatu yang dia cari. Jadi, tanpa ragu dan bimbang, Lada segera tancap gas pergi ke tempat sumber ledakan, meninggalkan Tapion yang masih lemas tidak bertenaga. Di istana kami sendiri, Piccolo dan yang lain juga merasakan ledakan dahsyat tersebut. Goten dan Yamcha penasaran apa sebenarnya yang lagi terjadi di bawah sana. Piccolo sontak menjadi panik karena bukan cuma bumi, tapi istana melayang ini saja sampai ikut terkena goncangan hebatnya. Merasa ini adalah sesuatu yang buruk, Piccolo minta Yamcha dan Goten untuk mempersiapkan diri mereka pada pertarungan hebat yang mungkin akan segera mereka lakukan. Gak cuma sekali, terjadi lagi ledakan super luar biasa hebat, menggetarkan mereka, membuat Piccolo tambah panik. Piccolo langsung menanyakan pada mereka apakah mereka akan melakukan sesuatu atau mereka hanya akan berdiri di sini sepanjang hari menyaksikan banyak kehancuran. Mendengar itu, bagi Yamcha itu seperti sebuah perintah. Jadi, Lord Yamcha mengajak Goten untuk segera mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Keduanya segera tancap gas pergi meninggalkan istana kami. Merasakan ledakan terus terjadi sepanjang waktu, Dende menanyakan pada Piccolo apakah yang dia pikirkan sama dengannya. Di sini, Piccolo katakan kalau dia memang memikirkan itu. Lalu, siapa sebenarnya pelaku pembuat kekacauan di bumi? Apakah para makhluk jahat dari bangsa Osirian? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.